Pak James ya untuk bertanya beberapa poin. Yang pertama itu adalah mumpung tadi kita sudah membahas tentang marketing dan kehumasan di lingkungan lembaga pendidikan, sekalian saja saya mau tanya terkait gini Pak. Mungkin Pak James juga sudah tahu bagaimana marketing sekolah-sekolah luar itu seperti apa. Ya, ada yang bawa sekolah di sini nanti dapat laptop, sekolah di sini dapat seperti ini dan seterusnya. Kira-kira untuk saat ini fenomena yang seperti itu hampir semua lembaga pendidikan seperti itu, kira-kira untuk LPI Al-Azhar itu baiknya mengikuti pola marketing seperti yang sudah ada saat ini atau tetap dengan apa ya bahasanya ya, dengan komitmen yang sudah ada di lembaga pendidikan Al-Azhar. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Pak, tadi saya agak tertarik di bagian faktual sama apa kita ya? Iya, dua teori tadi loh Pak. Dua. Apakah kita fokus dengan apa yang sudah kita punya atau kita harus menganalisis pasar? Tadi ada kata-kata analisis pasar. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ini Pak, menurut Pak James itu lebih baik mana antara kita itu mengikuti apa yang sudah ada di pasar? Di pasar itu dalam artian, oh masyarakat sekarang itu sukanya sekolah yang seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, misalkan seperti itu. Atau malah kita fokus dengan yang sudah ada di Al-Azhar, tetapi bagaimana cara kita mendeliver apa yang ada di dalam Al-Azhar itu keluar. Seperti itu. Kalau memang lebih baik kita lebih baik kita itu adalah yang sudah ada di Al-Azhar seperti apa, kita maksimalkan, kita deliver keluar. Terus kira-kira analisis pasar Pak ya, itu sih dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak. Marketing yang kuat itu adalah siswa. Artinya kita publish kebaikan-kebaikan kita melalui medsos. Tetapi ketika siswa cerita, ojo sekolah dulu, guru ini orang-orang lebu, prakteknya gak ono. Terus ini harus kita lakukan bagaimana membranding satu lembaga kita. Karena pengaruh siswa dengan teman-teman di luar itu lebih dekat. Bagaimana menjadikan siswa kita ini menjadi model yang akan menggantikan kita sebagai marketing yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Pertanyaan pertama, sekarang ini fenomena sekolah itu ada yang promosi sekolah itu sampai sekolah dapat laptop, ya kan? Kemudian ada yang sekolah gratis dapat uang saku, dapat sepeda motor, TV, kulkas, terus semuanya. Tapi kita juga harus tahu ada beberapa sekolah itu yang bisa inden dulu 1 tahun baru dapat. Ada yang inden dulu, swasta bayar juga inden 1 tahun baru dapat. Segmentasi itu punya pasar masing-masing. Ya. Secara manajemen dalam manajemen pemasaran ada untuk menciptakan keunggulan bahasanya itu keunggulan kompetitif itu ada 2 jenis. Yang pertama diferensiasi, yang kedua adalah cost leadership. Cost leadership atau gampangnya yang penting murah-murahan lah. Cost leadership itu murah-murahan. Yang kedua diferensiasi, yang pembeda, yang membuat dia itu dipilih, diferensiasi. Ada kalanya memang yang perlu dipilih itu adalah diferensiasi. Jika kita sudah punya pasar yang spesifik, niche market, pasar spesifik, NU, mondok, disiplin, akhlak, berarti
LPI Al Azhar, gitu. Itu kan niche marketnya itu. Jadi calon siswa yang spesifik. Ya. Nah mereka itu kalau cari sudah itu, kalau sudah nemu lembaga seperti itu siap bayar, siap inden, nggak perlu diiming-imingi sesuatu yang gratisan. Itu. Kalau tidak ada spesifik, tidak ada diferensiasi, tidak ada keunggulan yang ditawarkan, akhirnya yang menjadi senjata apa? Murah, kan gitu. Cost leadership. Yang tahu saya kira jenengan semua kira-kira apakah cost leadership atau diferensiasi. Saya kira LPI Al Azhar itu sudah punya nama yang luar biasa. Kalau saya ambil dari segmen yang diferensiasi itu, karena cost leadership ini nanti tetap akan, mohon maaf, banting-bantingan di dunia marketing, banting-bantingan rego, gede-gede, bisnisnya itu berdarah-darah kalau saya. Nah begitu, jadi lebih kalau saya pribadi milihnya ya diferensiasi, tonjolkan diferensiasinya itu dengan cara apa yang tadi, komunikasinya itu tadi, marketingnya. Ngerti gini? Nah, kalau saya. Yang kedua berkaitan dengan apa tadinya? Apa tadi? Praktek. Siswa itu. Praktek apa? Diulangi, mohon maaf. Ada suaranya. Oh ya. Saya lihat tadi yang kedua itu adalah yang ini Pak, dua teori faktual sama efektual. Oh, kausal. Kira-kira menurut Bapak yang lebih baik yang mana? Oke. Kalau kausal itu dalam dunia bisnis industri itu menonjolkan pada modal besar. Jadi sebelum saat kita dalam prakteknya dalam pendidikan ya, misalnya kalau kita mau mendirikan lembaga pendidikan yang bonafit berarti butuh tanah yang luas, fasilitas yang tinggi, dosen yang atau guru-guru yang bagus-bagus, gedung yang bagus, itu semua butuh modal tinggi. Ya, kausal ini sama bagusnya, cuma masing-masing punya kelemahan masing-masing. Kausal ini. Jadi butuh modal, butuh fokus, dan biasanya kalau di korporasi itu langsung dia itu dilakukan oleh pemain-pemain atau pebisnis mahal, besar, ya, pebisnis besar ya. Kapitalnya sudah besar, modalnya besar. Nah, karena kalau gagal pun modalnya sih akeh. Karena keduanya juga bisa jadi akan gagal. Berbeda dengan efektual. Efektual ini yang diutamakan, yang diandalkan itu adalah berimhennya. Apa yang dimiliki, ini yang dimaksimalkan. Kita tidak menuju ke satu titik dulu, tapi kita punya apa dulu. Nah, itu kita punya apa dulu? Kita punya misalnya lembaga pendidikan berbasis pesantren, itu yang kita tonjolkan. Kita punya human capital, guru, tenaga pendidik dengan spesifikasi keahlian tertentu apa misalnya. Misal kemarin yang saya tahu kan Mas Arif pinter nulis ya, sudah masuk jurnal. Itu bisa dimaksimalkan menjadi misalnya punya diferensiasi sekolah berbasis riset. Misal. Tidak perlu menunggu atau ngebon atau mencari trainer riset dari luar, tapi apa potensinya. Dan saya yakin tidak hanya Mas Arif saja, banyak di sini punya potensi masing-masing yang perlu digali, yang bisa digali, dan tidak perlu bersifat akademik, bisa juga bersifat seni, misalnya seni, hadro, bajari, atau bela dirinya, olahraga.
itu bisa dimaksimalkan gitu. Jadi kalau saya, karena kita kalau bukan lembaga yang anggarannya unlimited ya, misalnya kayak mohon maaf ya, kayak Universitas Ciputra mainan Didi ya kan, sekolah ya wong anu semua, mending efektual itu. Jadi lebih menonjolkan pada nilai yang dimiliki. Itu efektual. Yang kedua berkaitan dengan tadi ya apa? Siswa. Nah ini penting. Marketing paling cesplong, betul apa yang berarti. Marketing yang paling cesplong itu adalah marketing ini ya, mulut ke mulut ya. Dari mulut ke mulut ya. Nah, saya memilih jenengan guru ya, misalnya jenengan guru nih menyampaikan bahwa lembaga pendidikan Al Azhar ini top, terbaik, sama wali santri atau alumni menyampaikan itu efeknya jauh berbeda. Efeknya jauh berbeda. Karena apa? Yang disampaikan oleh siswa, yang disampaikan oleh wali santri, yang disampaikan oleh masyarakat itu kan jujur ya, dari kejujuran. Itu yang harus menjadi senjata kita untuk meningkatkan brand lembaga. Bisa kita minta testimoni Pak, minta testimoni, kemudian kita masukkan sosial media, kita masukkan ke lembaga, dan jangan ini ya, kayak contoh ya di dealer misalnya, jangan di kita ya Toyota ya, di dealer kita Toyota itu kita membuat sayembara atau apa lomba untuk memberi apa rating 5 sama komentar bagus di Google. Itu ada hadiah, diundi. Hanya karena dealer ini butuh branding bagus di Google. Karena kita kan kalau mesti kemana itu kan kita browsing dulu ya, di media sosialnya, di Google Map-nya. Kalau kita melihat Google Map terus ratingnya buruk atau negatif, itu kan ini apa namanya, ragu kita datang ke sana. Ya kan? Kita ke kafe mana atau ke destinasi wisata mana, mestinya kita cek sosial media dulu. Ya kan? Dan kita tidak hanya ngecek, biasanya nggak ngecek, yang kita cek komentar malah ya. Komentar kita scroll gitu. Kita lebih percaya pada komentar daripada pada konten, isi konten. Nah, itu sama dengan yang saya ambil. Bagaimana kita bisa mendapatkan testimoni yang bagus dari santri, dari alumni, dari apa namanya, wali. Itu yang kemudian kita maksimalkan, kita ibaratnya kita viralkan. Nah, kita viralkan begitu. Nah, karena kebaikan itu ini yang perlu ini ya. Keburukan viral secara alami ya kan. Kalau kebaikan viralnya itu harus diciptakan. Ya. Positif, citra positif, viralnya harus diciptakan. Karena jarang sekali sesuatu yang positif itu viral, jarang. Tapi kalau sesuatu yang negatif dijarno viral gitu. Ya, ya betul ya. Betul. Kalau jenengan ya punya kegiatan apa? Punya makan atau ke tempat lah. Terus kesannya buruk, mesti sampai ada status viral. Tapi kalau kesannya baik, jarang mau status. Jika itu status pun nggak begini kan. Nah, maka viral itu sisi positif itu harus kita ciptakan. Harus kita ciptakan. Gerakan like, share, and comment misalnya itu perlu dilakukan di media sosial, untuk menciptakan citra yang buruk. Tentu saja citranya memang baik ya, untuk menciptakan citra baik. Tapi citra baiknya harus dikomunikasikan. Itu. Demikian. Cukup ya. Terima kasih. Itu sudah jadi identifikasi, sudah jadi pembeda dengan yang lain. Ustazah Anissa bisa merasakan bagaimana anak band
anak BES yang itu kan. Saya yakin di luar ya OSIS yang ada di luar dibanding BES yang ada di sini, BES yang ada di sini jauh. Ini bukan kita kalau jauh di atas yang lain. Nah, ini kan berarti kan kepemimpinan. Keagamaan juga gitu. Mana ada setiap baru sholat duha bareng. Nek ono sing wafat di sholat goibi. Nah, ini kan. Nah, kemudian Al-Quran. Nah, kalau nanti ditambah kemampuan berpidato melalui muhadharah misalkan, ya karena ini sekolah umum. Kalau yang pondok sudah. Nah, misalkan ini yang saya bicara SMP, SMA, SMK. Untuk yang pondok, ini sebenarnya ada pembeda yang sulit dikejar, terutama yang sanawiyah. Sekarang anak kelas sanawiyah, ya ukuran sekolah formal ya, sekolah formal. Anak ini baru 2 bulan, anak masuk bulan Juli ya, Agustus, sekarang September, ya kan? Dia harus menyelesaikan Aqidatul Awal, kemudian Al-Miftah jilid 1, 2, bahkan ini ada yang sudah Al-Miftah selesai, padahal dia masih belum pernah belajar, gitu. Akhir, saya yakin akhir semester 2, pada semester 2 nanti anak kelas 1, anak kelas 7 itu sudah banyak yang mulai menghafalkan Alfiyah. Terbukti anak kelas 8 sekarang ini dia Aqidatul Awam selesai, Al-Miftah jilid 1, 2, 3, 4 selesai, kemudian sorot istilah lugawi selesai, kemudian dia sudah mulai ke ini Alfiyah. Ya, padahal kita bukan kayak Mbak Solihin, kita bukan wanita. Kita sekolah formal. Lah, bagaimana kita mengkomunikasikan itu? Maksudnya beliau memviralkan itu. Itulah maka pada kesempatan ini ada 2 hal tulis. Ya, kita punya tugas bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi kita punya tugas mengajak orang lain, ya. Ud'u ila sabili bil hikmah. Lah, bil hikmah ini yang dimaksud beliau tadi adalah memviralkan kebaikan ini. Nah, ini saya tafsirkan. Jadi boleh, masa tidak bertentangan dengan syariat. Ketika kami kuliah S3 itu pokoknya tidak berlawan dengan tauhid. Apakah memviralkan kebaikan? Tidak salah, karena ada dasar Quran fastabiqul khairat. Gitu loh. Jadi itulah maka setelah ini masing-masing lembaga ini harus ada tim IT untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat. Dan di pondok ini kita tunjuk Pak Udin sebagai koordinator dari sekian lembaga ini, sekaligus sebagai kepala madrasah, ya. Dan Pak Udin ini kita beri tugas karena ada di dalam mengkomunikasikan tim IT ini. Jadi memviralkan mana yang baik. Ya. Yang kedua, saat ini siapa yang tidak menginginkan bahwa anaknya menjadi anak yang memiliki karakter keagamaan lebih? Hampir semua orang tua ingin memiliki karakter keagamaan lebih. Ya, ini branding ini mohon benar-benar dijaga. Ya, artinya kalau ini diviralkan, nah gitu, viralkan bukan semata-mata kegiatan, tapi testimoni tadi. Ya, inilah maka saya mohon masing-masing lembaga ini mendata wali murid, wali santri yang memungkinkan bisa dilakukan testimoni. Contoh misalkan Pak Ustaz Analisa, anak yang kelas 9 ini tahun kemarin yang ketua BES-nya siapa? Mas Fazal. Bisakah kita komunikasi dengan bapaknya Fazal? Nah, gitu loh. Nah, demikian juga yang lain maksud kami. Nah, jadi tugas kita setelah ini adalah memviralkan kebaikan. Bagaimana setelah ini tim IT ini mengkomunikasikan, memviralkan kebaikan ini sehingga jadi pembeda bagi yang lain.
karena kita ini masih belajar nebak bagaimana sih teori tadi itu ada dalam realitas, ada dalam kenyataan. Itulah maka minggu depan kita akan dalami diskusi sehingga betul konkret benar-benar ini loh teorinya link ini, kemudian matangnya kayak begini, kemudian dikawal action yang akan kami lakukan. Sanari akan melakukan ini, Ali akan melakukan ini, SMP mau melakukan ini, SMA melakukan ini, SMK melakukan ini, Prodi ABC mau melakukan ini, kayak itu. Nah, jadi nanti bagaimana dengan SMK ini ada sekian prodi, ini masing-masing ini tentu ada pembedanya. Nah, minggu depan akan kita lakukan agak mundur, jadi jam 11 ya, supaya kita tidak terlalu lama. Saran beliau ini dimohon dijadikan betul ya, setiap Sabtu dimatakan sampai benar-benar kita di sini paham pembeda kita ya, pembeda kita. Dan insya Allah beliau akan menambahi apa yang kami sampaikan. Monggo. Cukup, kita berdoa semoga segala ikhtiar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.